Assalamualaikum, apa kabar kakak semuanya? Lama ya tidak mendengar suara saya, sudah 1 minggu lebih ya. Dan sekarang ini suara saya masih seperti ini. Nah, waktu itu di hari Jumat ya, setelah selesai membacakan novel yang bab terakhir, Tawanan Pria Buruk Rupa itu ya, malam hari saya itu demam tinggi, badan saya itu panas dingin, dan suhu badan saya itu mencapai 40 lebih ya. Saya sendiri itu juga nggak tahu sakit apa, tiba-tiba aja tanpa ada setat atau tanpa ada pusing ya, tiba-tiba saja kayak gitu malam harinya. Itu laku sampai 3 hari ya, saya nggak bangun dari tempat tidur, cuman minum aja. Akhirnya di minggu yang keempat saya ke dokter, katanya cuman demam. Tapi ya sampai saat ini badan saya itu masih kurang nyaman ya. Dan oke, hari ini saya akan membacakan lagi ya sebuah novel baru yang menceritakan seorang gadis yang dimana dia itu kena tipu daya ya untuk melahirkan seorang anak. Karena dia sendiri sedang membutuhkan uang untuk merawat adiknya yang sedang sakit, akhirnya dia menyetujui untuk melahirkan seorang anak. Tetapi setelah dia itu melahirkan, dia dipisahkan dari anak itu. Dan setelah 5 tahun kemudian, dia bertemu dengan seorang anak-anak laki-laki ya, yang manis sekali, yang membuat dia jatuh cinta. Nah, apakah dia itu anaknya? Oke, kita langsung simak saja ceritanya. Dan novel kali ini saya ambil dari sebuah novel yang berjudul Menjadi Milikmu Seutuhnya. Gimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Semoga novel ini menghibur kakak semuanya. Seperti biasanya, beberapa bab akan saya jadikan satu menjadi sebuah video ya. Dan oke, kita akan mulai dari bab pertama yang berjudul Perpisahan yang Menyakitkan. Selamat mendengarkan. Perempuan ini yang akan melahirkan anakku. Betul Pak Niko, di seluruh kota Metro Jaya, dia satu-satunya yang memiliki kecocokan genetik dengan Anda. Dalam ruangan yang gelap, Tiara Romario sedang berbaring setengah sadar di atas tempat tidur berukuran besar, sambil menarik dan mencakar pakaiannya yang tipis. Tubuhnya panas, serasa terbakar, dan dia bergumam, "Di sini sangat panas. Aku tidak tahan lagi." Suara pintu tertutup terdengar, lalu sosok berbadan tinggi datang mendekati tempat tidur. Tiara mencoba membuka matanya dan melihat siapa sosok yang mendekat itu. Tapi yang terlihat hanyalah bayangan dengan lekuk wajah yang buram. Meskipun begitu, Tiara bisa merasakan aura penguasa dari sosoknya. Dan saat sosok itu semakin dekat, udara di sekitar ruangan terasa semakin sesak. Bahkan Tiara sampai kesulitan untuk bernafas. Tak berapa lama Tiara bisa merasakan tubuhnya ditekan dengan kuat. Rasa panas yang tadi dia rasakan perlahan menghilang saat dia bersentuhan dengan tubuh laki-laki itu. Tiara merasa lega sekaligus merasa bergairah dengan rasa dingin yang menjalar di tubuhnya. Tiara mencondongkan tubuhnya lebih dekat pada laki-laki itu sambil menggeliat tidak sabar dan bergumam, "Lagi,
Saat itu tatapan Niko Samuel semakin penuh gairah bersamaan dengan perasaan membuncah dalam tubuhnya yang tidak bisa ditahan lagi. "Jangan bergerak," bisiknya dengan suara serak yang menggoda dan terasa lembut. Keluarga Samuel memiliki kelainan genetik yang langka, tapi lebih langka lagi kalau ada perempuan yang bisa melahirkan anak untuk Niko, dan perempuan yang ada di bawah tubuhnya ini adalah salah satu dari mereka. Niko tidak pernah berniat untuk mendekati perempuan, apalagi mempermainkan mereka seperti seorang bajingan. Satu-satunya alasan Niko melakukan apa yang dia lakukan malam ini adalah untuk memenuhi permintaan yang diberikan oleh Reksa Samuel, kakeknya. Dia tidak menduga kalau dia akan sangat menginginkan perempuan ini, padahal dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saat itu Tiara sama sekali mengabaikan permintaan Niko, dan dia terus menggeliat sambil membelai seluruh tubuh laki-laki itu. Dia terus mendekatkan lekuk tubuhnya yang indah pada laki-laki itu. Sambil menyentakkan tubuhnya, laki-laki itu berubah menjadi seekor binatang buas, menjadi semakin ganas saat gairah memenuhi tubuhnya. Dia meraih pinggang Tiara lalu membalikkan tubuhnya. "Nona, kamu sendiri yang meminta ini." Seketika rasa sakit menyelimuti tubuh Tiara dan dia membeku karena merasakan sensasi yang tidak biasa itu. Awalnya dia merasa sangat sakit, bahkan hampir tidak sadarkan diri. "Siapa laki-laki ini?" tanya Tiara pada dirinya sendiri dengan panik. "Apa yang aku lakukan di sini?" Lalu dia ingat kalau dia tadi pergi menemui ibu tirinya untuk meminta harta warisan ibu kandungnya, tapi dia akhirnya dibius. Ketika dia terbangun, dia berada di tempat aneh ini. Sebuah dorongan yang kasar tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. "Ah!" teriak Tiara, tidak tahan dengan sikap kasarnya. Tapi laki-laki itu tidak berhenti dan terus melakukan sesukanya. Gairahnya terlihat sangat jelas dan kuat. Keringat berjatuhan dari tubuh laki-laki itu. Sambil terengah-engah dan mendengus, dia terus melampiaskan birainya pada Tiara. Laki-laki itu terus merubah posisi tubuh Tiara sesuka hatinya, seolah dia hanyalah sebuah boneka. Terdengar tiarakan Tiara bersamaan dengan gelombang kenikmatan yang menjalar di seluruh tubuhnya. Kepalanya terjatuh ke belakang saat dia merasakan kenikmatan itu, lalu terkapar di tempat tidur. Tak lama dia pun pingsan. Rambutnya yang panjang tergerai di atas bahunya yang ramping. Saat itu Niko melihat tanda lahirnya. Sebuah bercak berwarna lebih gelap dari kulit perempuan itu, seperti seekor kupu-kupu indah yang sedang terbang. 10 bulan kemudian, di sebuah ruangan bersalin di rumah sakit Bayangkara, keringat Tiara membasahi spray ranjangnya saat dia mencengkeram erat pegangan ranjang di sampingnya. Buku-buku jarinya memutih. "Ah, sakit!" teriaknya sambil berusaha menahan rasa sakit yang amat sangat di perutnya. "Terus dorong yang kencang. Saya bisa melihat kepala bayinya." Sebuah suara tangisan bayi yang nyaring terdengar menggema di ruangan yang sunyi itu, menandakan lahirnya sebuah kehidupan yang baru. "Tugasmu sudah selesai, dan mulai sekarang, anak ini
tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Suara dingin dan tanpa ekspresi itu terngiang-ngiang di telinga Tiara saat dia tengah berbaring dengan wajah pucat di ranjang rumah sakit. Dia begitu lemah dan letih, dia bahkan tidak sanggup mengangkat satu jarinya. Yang bisa dia lakukan hanya terbelalak melihat seseorang membawa pergi bayinya. Anakku. Air mata membanjiri pipinya setelah malam yang dia lalui bersama laki-laki itu yang sampai sekarang tidak dia ketahui identitasnya. Tiara tinggal di rumah yang terus diawasi. Tak lama setelah itu Tiara hamil. Kata penjaga yang menjaganya agar tidak kabur dari tempat itu, kalau Tiara bisa melahirkan bayi itu dengan selamat, maka adik laki-lakinya, Pandu, akan mendapatkan pengobatan terbaik untuk penyakitnya. Mendengar hal itu tanpa berpikir panjang lagi, Tiara langsung setuju. Pandu menderita sebuah penyakit di mana betisnya tidak bisa berkembang dengan normal dan jantungnya semakin lama semakin melemah, sehingga dia harus terus berbaring di tempat tidur untuk bertahan hidup. Setelah ibu mereka meninggal dunia, ibu tiri mereka yang jahat, Lasmi, mengusir Tiara keluar dari rumah dan menghentikan biaya pengobatan Pandu, sehingga kondisinya berada di ambang kematian. Ketika Tiara setuju untuk melahirkan bayi tanpa tahu siapa ayahnya, Tiara tidak peduli lagi dia sudah kehilangan semuanya, kecuali Pandu. Dan Tiara rela mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Pandu. Tapi saat bayi di perutnya semakin besar dan dia merasakan tendangan pertama dan detak jantung si bayi, Tiara mulai meragukan janji yang sudah dia buat untuk memberikan bayi itu saat sudah dilahirkan. Karena bayi itu adalah bagian dari dirinya, darah dagingnya sendiri, dan sekarang bayi itu sudah direbut darinya selamanya. Sementara itu, di luar rumah sakit, sebuah mobil mewah tipe Maybach sedang menunggu dalam kegelapan malam. Seorang laki-laki tua sedang duduk di bangku belakang. Rambutnya sudah memutih dan wajahnya tampak suram. Ada kilatan tajam di balik matanya, dan suasana di sekitarnya terasa mencekam karena dia adalah sosok yang berkuasa. Tak berapa lama, seorang dokter mendekati mobil itu sambil membawa seorang bayi di tangannya. "Selamat, Pak Samuel, bayinya laki-laki." Ketika lelaki tua itu mendengarnya, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Dia tersenyum dan menggendong bayi yang sedang menangis itu di tangannya. "Luar biasa, ini harus dirayakan. Akhirnya, aku punya seorang cicit." Kemudian kebahagiaan itu seketika lenyap saat dia berkata dengan dingin pada asistennya yang duduk di sampingnya, "Beritahu Niko, kalau perempuan itu menjual bayi ini seharga 20 miliar, lalu pergi kabur." 5 tahun kemudian, Tiara sedang duduk di sebuah kapal pesiar menerjang ombak dan birunya lautan. Dia melingkarkan lengannya di sebuah biola berwarna coklat mahoni sambil menyetel biolanya dengan tenang. Anggota orkestra lainnya juga duduk di dekatnya, duduk santai dengan penuh semangat sambil membicarakan si pemilik kapal pesiar ini, yang kebetulan adalah pangeran kecil dari keluarga Samuel. Katanya sang pangeran kecil ini sudah jadi miliarder meskipun dia bahkan belum berumur 4 tahun, dan kakek buyutnya, Bapak Samuel,
tidak main-main saat merayakan ulang tahun anak laki-laki ini. Bahkan kapal pesiar ini adalah hadiah bagi sang pangeran kecil, dan beliau membelinya saat itu juga tanpa perlu mengedipkan mata. Hei, menurutmu kenapa keluarga Samuel meminta orkestra kita untuk tampil di acara ulang tahun sang pangeran kecil? Maksudku, kan masih ada banyak orkestra yang lebih terkenal daripada kita. Siapa yang mengira kan? Yang aku dengar, sang pangeran kecil sendiri yang memilih kita untuk tampil hari ini. Kita harus berterima kasih padanya karena kita bisa tampil di kapal pesiar seperti ini. Dan bayaran kita naik 4 kali lipat hanya untuk acara ini. Mendengar ini, beberapa anggota orkestra mulai merasa iri. Seandainya saja kita bisa memiliki kekayaan setidaknya 1/10 dari kekayaan sang pangeran kecil, bayangkan saja, pasti hidup kita akan jauh lebih mudah. Takdir memang memihak ke orang tertentu saja, dan sepertinya sang pangeran kecil merebut semuanya. Yang bisa kita lakukan cuma merasa iri padanya. Mendengar percakapan itu, bibir Tiara tersenyum kecut. Menurutnya itu sama sekali tidak lucu. Dia bahkan berpikir takdir terkadang berpihak pada orang-orang tertentu saja sejak mereka lahir, sama seperti sang pangeran kecil dari keluarga Samuel ini. Dan ada pula orang-orang bernasib sepertinya yang bahkan sudah terjatuh sebelum wasit mulai perlombaan. Ayah Tiara adalah seorang bajingan yang suka bermain perempuan tanpa sepengetahuan istrinya dan mengabaikan semua yang sudah dilakukan istrinya demi dirinya. Dia meninggalkannya dan melupakan masa-masa perjuangan bersama, membangun bisnisnya dari nol sampai bisa sukses. Ketika ibu kandung Tiara meninggal dunia, Tiara dan Pandu tidak punya siapa-siapa selain satu sama lain. Makanya Tiara sampai terpaksa menjual darah dagingnya sendiri demi uang untuk biaya pengobatan Pandu. Aku tidak pernah bertemu dengan anakku, pikirnya penuh rasa sesal. Setiap kali dia mengingat hal ini, hatinya terasa sakit seolah ingin mencabik-cabiknya. Saat dia teringat kejadian malam itu, tahun ini bayinya pasti sudah berumur 4 tahun, hampir seumuran dengan sang pangeran kecil. Aku bahkan tidak tahu apakah dia seorang anak laki-laki yang tampan atau perempuan yang menggemaskan. Aku tidak tahu di mana dia berada dan apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Tiba-tiba matanya mulai nanar dan dia bisa merasakan sebuah sensasi yang menusuk hidungnya dan rasanya air matanya akan mengalir. Saat itu terdengar sebuah teriakan melengking yang membuarkan lamunannya. Tiara, apa yang kamu lakukan di sini? Mata Tiara yang tadinya berkaca-kaca seketika menjadi jelas kembali saat dia berbalik ke arah sumber suara, dan dia melihat sosok yang tidak ingin dia temui sepanjang hidupnya selamanya. Sofia Romario. Sofia memakai sebuah gaun yang elegan dan wajahnya dirias sedemikian cantiknya. Ada kesan angkuh saat dia mengangkat dagunya dan menatap Tiara, sama seperti yang dia lakukan 6 tahun yang lalu. Tiara merasa jijik melihat Sofia karena dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini.
Jadi memang benar-benar kamu ya? Setelah yakin kalau perempuan yang ada di ruang tunggu itu adalah Tiara, Sophia mendekat. Suara ketukan sepatu hak tingginya di lantai terdengar menggema di seluruh ruangan. Ketika dia berdiri di depan Tiara, dia mencibir dengan angkuh. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Kenapa? Karena aku mengira kalau kamu dan adik laki-lakimu yang tidak berguna itu sudah mati sejak dulu. Pandu. Tiara menggetakkan giginya kalau Sophia dan ibunya, Lasmi, tidak menghentikan biaya pengobatan Pandu. Tiara pasti tidak akan pernah melahirkan anak laki-laki itu, apalagi sampai merasakan pedihnya harus berpisah dengan darah dagingnya sendiri. Ibu dan anak yang kejam inilah yang bertanggung jawab atas semua kekejian yang terjadi padaku. Rasa benci terlihat di mata Tiara saat dia membalas perkataan Sophia dengan sinis. Kalau kamu dan ibumu yang bajingan itu masih bisa hidup, ya tentu saja aku dan Pandu masih sangat baik-baik saja. Kami hanya tinggal menunggu petir menyambar penyihir kejam seperti kalian sampai mati. Kamu... Sophia kehilangan kata-katanya tercekat dengan perkataan Tiara. Sejauh yang dia ingat, Tiara adalah orang yang sangat pemalu dan tidak suka melawan orang lain. Padahal, baru beberapa tahun kita tidak bertemu. Tampaknya, kamu sudah jadi tikus kejam ya? Tidak, aku tidak sekejam kamu dan ibumu, balas Tiara dengan dingin. Sekarang prioritas utamanya adalah tampil sempurna tanpa kesalahan, dan ini bukan saat yang tepat untuk membawa-bawa masalah di masa lalu. Dengan berpikir seperti itu, Tiara berdiri dan pergi mencari tempat yang sunyi untuk berlatih, dan tidak mau menghabiskan waktu dengan keberadaan Sophia yang merusak mata. Sedangkan Sophia justru semakin kesal melihat Tiara yang tidak mempedulikannya. Dia hanya bisa mengingat betapa sulitnya dia dan ibunya mencoba mengusir Tiara dan Pandu dari kediaman Romario. Dia mengira kalau dia sudah menang, tapi entah kenapa dia masih merasa kalau dirinya lebih rendah daripada Tiara yang saat dia berdiri di depannya. Walaupun dengan penampilan mewah dan cantik, entah itu dari sisi penampilan atau keanggunan, Tiara adalah yang terbaik di antara mereka berdua. Saat memikirkan hal ini, sekelebat rasa iri terlintas di mata Sophia. Tiara seharusnya membusuk di jalanan setelah kami mengusirnya. Beraninya dia muncul di acara mewah ini, seolah dunia adalah miliknya. Mata Sophia menatap sebuah biola berharga yang sedang dibawa oleh Tiara, dan seketika dirinya dipenuhi rasa benci. Setelah melihat di sekelilingnya tidak ada yang memperhatikannya, dia menjulurkan kakinya ke lantai. Tidak sengaja tersandung, Tiara terjerembab dan terjatuh ke lantai. Saat dia terjatuh, suara retak biola yang ikut jatuh pun terdengar. Suara deritan terdengar dari biola yang rusak saat dua senar tertarik dan patah satu demi satu seketika. Di saat yang bersamaan, Adam Satyasa, manajer orkestra, masuk, dan ketika dia melihat insiden di depannya, wajahnya pun pucat pasi. Panik dia membentak, "Tiara, aku tidak percaya kamu sudah merosak biola itu. Nyonya Vania sudah berbaik hati meminjamkannya pada kita. Dan biola itu
cuma ada satu di dunia. Kita tidak akan mampu mengganti rugi meskipun kita sampai menjual seluruh orkestra. Tiara pucat Pasi. Ini bukan salah saya. Dia berusaha berdiri dan menatap Sophia dengan tajam, lalu berkata, "Itu karena dia sengaja membuatku tersandung." "Aku, jangan berbohong demi menutupi kesalahanmu sendiri." Sophia mengangkat tangannya menyangkal tuduhan dan pura-pura tidak bersalah. "Kamu tersandung kakimu sendiri. Jadi jangan salahkan aku karena perbuatanmu sendiri." Lalu dia menyilangkan tangannya sambil menatap Tiara dengan licik. "Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung meminta maaf pada Nyonya Vania, lalu keluar dari orkestra. Aku yakin kesalahanmu ini akan membuat reputasi orkestranya menjadi jelek." "Dia benar. Ikut aku sekarang dan meminta maaf pada Nyonya Vania." Adam meraih pergelangan tangan Tiara dan menariknya menuju pintu. "Dan satu lagi, kamu juga tidak perlu tampil setelah ini. Orkestra kita tidak butuh orang ceroboh sepertimu. Jadi pergilah setelah penampilan hari ini." "Meninggalkan orkestra?" Ini membuat tubuh Tiara dingin dan wajahnya pusat pasi saat dia berkata dalam hatinya, "Tidak, kalau aku kehilangan pekerjaan, aku tidak akan punya uang untuk menghidupi diriku dan Pandu. Aku tidak bisa meninggalkan orkestra ini." "Pak Adam, saya benar-benar tidak." Tapi saat dia akan memohon pada Adam, sebuah suara anak kecil yang tenang dan lembut terdengar dari pintu. "Kenapa dia yang harus meminta maaf? Harusnya yang minta maaf itu Nona yang ada di sana."